Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Muhammad Taufik Permana, SMAB. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dengan jabatan terakhir fungsional saya saat ini lektor. Saya menempuh pendidikan S1 di program studi manajemen Universitas Kristen Maranatha serta melanjutkan pendidikan S2 saya di program Master of Business Administration di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung. Fokus akademik dan riset saya berada pada bidang manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Dalam perjalanan akademik saya meyakini bahwa Tridharma perguruan tinggi bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan panggilan moral dan intelektual. Untuk itu, saya menjalankan ketiganya dengan seimbang, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya terus berupaya menghadirkan proses belajar yang bermakna, berbasis pengalaman yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan juga saya aktif membimbing mahasiswa dalam kompetisi-kompetisi bisnis dan kewirausahaan. Dalam penelitian, riset yang saya lakukan tidak berhenti pada publikasi jurnal baik nasional maupun internasional, tetapi juga bisa diterapkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dalam bidang pengabdian, saya juga hadir di tengah masyarakat bukan sekedar sebagai pengajar, tetapi sebagai mitra yang tumbuh dan belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampuh, yang juga sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu manajemen pemasaran. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen di semester 3, yang berbobot 3 SKS. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan penyampaian materi, dan 2 kali pertemuan ujian, terdiri dari UTS dan UAS. Mata kuliah manajemen pemasaran memberikan bekal pengetahuan, pengertian, dan pemahaman kepada mahasiswa agar mengetahui, mengerti, dan memahami ruang lingkup manajemen pemasaran dari aspek teori, model, dan kerangka kerja, serta memberikan panduan konseptual untuk menyelesaikan masalah dalam pemasaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah ditetapkan oleh program studi manajemen dalam mata kuliah ini meliputi CPL 3, menunjukkan sikap kemandirian, bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah dalam menerapkan pengetahuan, manajemen, dan kewirausahaan yang berwawasan global dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, CPL 4 menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis dalam fungsi manajemen dan organisasi yang berwawasan global dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, CPL 7 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi dan pengembangan ilmu manajemen dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, CPL 9 menerapkan solusi yang tepat dalam fungsi manajemen, organisasi, dan kewirausahaan berdasarkan pada hasil analisis informasi dan nilai-nilai Islam. Semua capaian tersebut telah tertuang dalam RPS yang divalidasi oleh Ketua Program Studi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pada mata kuliah ini terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan metode tentang pemasaran dan manajemen pemasaran pada industri barang dan jasa dalam lingkup lokal maupun global. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami strategi-strategi dalam manajemen pemasaran secara lokal maupun global. Dan mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen utama dalam proses pembelajaran, yakni yang pertama adalah delivery, yakni saya memberikan materi dan RPS yang diberikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan. Pembelajaran juga dilakukan secara tatap muka interaktif guna mendukung pemahaman, dan materi yang didukung seperti media video, kuis interaktif, dan platform seperti Word atau Canva sebagai media pendukung lainnya. Yang kedua, interactions, yakni interaksi yang terjadi secara dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Dan yang ketiga, assessment, dilakukan dengan 2 cara, yakni assessment formatif, dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS.
dan juga asesmen sumatif dilakukan melalui UTS dan UAS. Dan rangkaian atau model pembelajaran yang dilakukan yakni dengan dua hal, yakni pertama adalah discovery learning dan self-direct learning. Dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, serta respon kreatif. Adapun referensi untuk mata kuliah ini yang digunakan terdiri dari materi ajar dari Philip Kotler, Keller, dan Chernev dengan judul Marketing Management edisi 16, dan juga Kotler, Iwan, dan Hermawan Kertajaya terkait dengan Marketing 5.0, Teknologi dan Kemanusiaan, dan juga didukung oleh artikel dan jurnal hasil penelitian saya dan tim yang dipublikasikan dari jurnal internasional maupun jurnal nasional, serta jurnal-jurnal bereputasi lainnya yang didukung dengan nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi masa kini. Maka dari itu, saya ingin menampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran pada pertemuan ke-10 dengan materi strategi penetapan harga. Mari kita saksikan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamim lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-10. Kita akan bahas terkait dengan developing pricing strategies and program. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas terkait dengan produk strategik. Ya, produk strategik. Apa itu produk? Barang atau jasa. Yang apa tuh? Yang diperjualbelikan, yang punya nilai poin untuk bagaimana marketers itu bisa dapetin soal value ya terkait dengan barang itu, produk atau itu sendiri. Ada juga kita lihat dari 5 tingkatan produk. 5 tingkatan produk, masih ingat? Apa tuh? 5 tingkatan produk, 5 level of product. Yang paling utama apa? Core benefit. Core benefit product, ada basic, terus expected product, and then augmented product, dan potential product. Ya, jadi ada 5 tingkatan kalau kita mau identifikasi produk itu punya manfaat apa, punya potentials apa, sampai ke potentials produknya itu apa. Itu di pertemuan kemarin kita bahas. Ya. Terus kita juga kemarin tahu bahwa apa yang bisa dipasarin, apa yang bisa dihasilkan dari suatu produk, apa aja. Kira-kira produk itu bentuknya apa sih? Barang, jasa, orang bisa? Bisa. Event bisa? Bisa. Semua jenis yang bisa punya nilai, itu berarti kita bisa accumulate menjadi sebuah produk. Oke. Nah, level kedua untuk kita lihat bagaimana produk itu bisa men-settle dan bisa kita jual, itu tentu harus kita punya labeling ya dengan yang namanya pricing. So, gimana caranya kita membuat pricing strategik? Kita akan lihat beberapa strategik utama dalam memberikan harga terhadap sebuah produk itu. Hari ini kita akan bahas terkait dengan 3 hal. Jadi learning objective hari ini adalah kita bagaimana mengetahui apa itu produk. Apa itu harga. Nanti masih keingetan pertemuan minggu lalu ya. Nah, apa itu harga? So, kita akan diskusi terkait dengan apa itu harga, bentuknya seperti apa, bagaimana harga itu harus ditanamin dalam sebuah produk. Kita akan coba lihat. Kedua adalah kita mengidentifikasi 3 faktor penting dalam strategi penerapan harga. Kita juga akan diskusiin soal customers value perceptions, soal company cost, and competitor strategies when setting price. Ketika kita menggunakan atau men-setting sebuah harga. So, yang terakhir kita akan lihat dari 3CS models. Ini penting. Kenapa penting? Ketika menetapkan harga, kita akan tahu harga kita tuh ada di atas, atau harga ada di tengah-tengah, atau kita yang penting harganya bisa dapetin untung dan harga yang kita jual itu rendah. Gitu. Kita lihat beberapa contoh dan case nanti di belakang bagaimana dalam menerapkan strategi penetapan harga. So, kita lihat dulu apa itu harga. Harga adalah jumlah uang yang ditukarkan menjadi sebuah produk atau jasa.
Jadi harga itu adalah jumlah uang yang terakumulate untuk kita bisa diakumulasi atau dikonversi menjadi sebuah produk dan jasa. So, dari kumpulan itu kita akan bisa lihat bagaimana nilai dari customers itu bisa ningkatin si produk itu sendiri. Karena ketika kita setting sebuah harga itu akan melekat dalam sebuah produk. Kita akan lihat bagaimana bedanya satu produk yang sama punya berbeda-beda harga. Nanti sebenarnya kita akan lihat juga di pertemuan selanjutnya bagaimana pengaruh brand, ya. Pengaruh brand itu juga kuat ternyata gitu ya. Tapi pengaruh brand kuat itu juga harus kita lihat juga bagaimana ketika kita menetapkan sebuah harga. Harga adalah elemen yang paling penting. Kenapa? Paling penting. Sebenarnya semua dalam marketing mix ini juga penting. Kalau nggak ada produk, nggak akan ada harga, nggak akan ada place, nggak akan ada promotions. Semua dalam marketing mix pasti akan selalu diinisiasi dari produk. Apa yang kamu pikirin pertama adalah harus set up the product. Setelah set up the product, so gimana kamu mau jual? Kamu set up dengan yang namanya price. Price satu-satunya yang menghasilkan revenue, pendapatan. Karena semua ini cost. Kamu bikin production barang, cost nggak? Cost. Kamu punya toko dan menyalurkan pola distribusi di Shopee misalkan untuk advertising dan segala macam, ngeluarin cost? Cost. Melakukan promotionals. Tadi diskusi sebelumnya ada terkait influencer marketing. Cost? Cost. Semua cost. Satu-satunya yang ngehasilin soal revenue hanya di harga. Makanya harga menjadi bagian penting untuk kita lihat bagaimana harga ini bisa kita set up sedemikian rupa untuk menghasilkan revenue yang sebesar-besarnya. Tujuan marketing apa sih? Hanya menjual? Hanya promosi? Hanya memasarkan? Ada istilahnya adalah long term loyalty. Tujuan utama dari proses marketing adalah bagaimana menciptakan customers yang loyal. Ketika loyal, akan repeated revenue nggak? Jelas, repeated revenue. So, nanti di awal itu ada kita bahas terkait dengan the funnel of marketing, jembatan atau terowongan marketing. Yang ujungnya adalah soal loyalitas. Bagaimana interactions gitu ya. Masih ingat? Nah, nanti kita lihat lagi lah di belakang-belakang lagi ya. Nanti di review sebelum UAS kita akan lihat bagaimana the funnel of marketing itu penting untuk kita lihat. Nah, harga itu kita bisa lihat dari bentuknya, dari komponennya dan dari fungsinya. Jadi harga ini punya bentuk. Bentuk harganya tertanam dalam sebuah produk. Fungsinya fungsinya harga itu juga tertanam. Harga itu mengidentifikasikan fungsi dari sebuah produk itu sendiri. Bagaimana level sebuah harga itu bisa berbeda dari satu produk ke produk lain. Komponen dalam setup harga pasti akan ada komponen cost di dalamnya. Ya kan? Ketika kamu setup harga untuk satu produk kaos 70.000, pasti komponen penilaian atau komponen cost-nya kan kamu akan hitung. Kenapa kita harus jual 70.000? Karena biaya produksi HPP-nya sekian, ada biaya operational expenditures dan lain-lain. Jadi harga ini menentukan berbagai macam bentuk komponen dari bentuk, fungsi, dan komponen itu sendiri. Perubahan harga kita bisa lihat dari bagaimana orang atau customers itu punya expected terhadap sebuah harga. Nah, terakhir kita terkadang melihat kita akan coba diskusi dari sesuatu yang mulai panas sepertinya ya. Jadi harga itu memang sekarang misalkan yang pasti kita pikirin bahwa strategi yang kira-kira kita bisa beli. Bahwa menentukan sesuatu mau beli Starbucks sesimpel yang kita pikirin. Oke. Makmur Jaya. Jadi aku pengen tahu, ini sudah berkelompok, sudah berkelompok. So, ada business case IKEA. Ada yang nggak tahu IKEA? Di Bandung udah pernah datang lah ya, IKEA di KBP cukup gede. Jadi IKEA menawarkan harga yang kompetitif, IKEA menawarkan produk-produk inovatif, IKEA juga memberikan solusi terhadap the furniture's home, ya.
Nah, pertanyaanku coba tolong dicatat sebagai bahan diskusi. Aku kasih waktu nanti teman-teman 5 menit kurang lebih. Yang pertama adalah coba diskusikan apa pendekatan harga yang ditentuin sama IKEA. Pendekatan harganya. Yang tadi strategi pendekatan harganya yang lewat pricing method strategic. Menurut kalian hasil analisis sederhananya adalah dari mana mereka menentukan pricing method strategicnya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat pendekatan yang digunakan sama IKEA dari 3CS model. Cost, customers, and competitions. Ya, dari biaya, dari kompetisi, dan dari satu lagi customer. Yang ketiga adalah menurut teman-teman semua, apakah kalau IKEA tetap menawarkan harga yang lower price, itu bisa diimplemented di semua negara, karena dia multinational company ya. Ya, dia multinational company, kita bisa lihat di mana-mana IKEA, hampir di semua negara ada. Nah, apakah low strategic price itu cocok dengan IKEA atau enggak? Clear? Ada pertanyaan? Cukup? Ayo, mari kita diskusi sama-sama untuk IKEA. Pendekatannya dari harga IKEA itu ya, Pak? Ya. Pertama itu adanya everyday low price. Jadi IKEA itu menerapkan harga rendah setiap harinya. Terus adanya namanya value based pricing atau harga berbasis nilai juga, sama cost leadership strategi, jadi pemimpin biaya rendah. Jadi kayak itu emang terkenalnya dengan harganya yang rendah dibandingkan marketplace lainnya. Gitu. Oke. Terus saya juga, yang pendekatan dari negara-negara ya? Ya. Nggak sama sih menurut aku, Pak, karena kan apa namanya tuh? Ya, tingkat pendapatan dari negara kan beda-beda, jadi menurut aku nggak sama. Oke, kita coba bahas singkat dulu lewat pertanyaan ketiga. Pricing slower strategics itu nggak bisa ditetapin dengan semua negara bisa diterapin dengan sama. Teman-teman, kalau boleh aku sampaikan, tadi nggak ada yang benar nggak ada benar atau salah gitu ya terkait dengan penetapan harganya, karena IKEA pasti akan menetapkan mixed method. On conditionals, depends on kondisinya. Jadi tergantung dengan kalau dia ada seasoning lewat promotionals, ya dia pasti pakai promotionals pricings. Kalau dia pengen lihat satu produk yang punya value, dia udah pasti pakai value based pricings. Jadi depends on the conditions the company. Jadi tergantung dengan kondisi perusahaannya itu dalam menetapkan sebuah harga. Jadi kita bisa menetapkan pricing methods yang berbeda-beda. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Mungkin aku mau dengar kesimpulan yang didapat dari teman-teman. Ada volunteer yang mau? Silakan. Jadi kesimpulan dari materi developing pricing strategy and program ini, jadi harga itu bukan cuma soal angka, tapi juga bisa jadi satu strategi penting buat ngejalanin perusahaan, nentuin harga, terus mikirin banyak hal juga kayak biaya produksi, kondisi pasar, sama juga persaingan pasar. Jadi sampai gimana konsumen ngelihat nilai produk itu sendiri. Jadi kalau strateginya pas, terus harga juga bisa jadi cara buat ningkatin daya saing, bikin branding makin kuat juga. Kayak tadi satu lagi kayak bangun loyalitas sama pelanggan gitu. Terus intinya pricing itu harus fleksibel, terus ngikutin zaman juga. Good point. Jadi kita bisa simpulin dari apa yang tadi udah dilihat dan juga kita simak juga sama-sama, dan ada business case juga. Mudah-mudahan tersampaikan apa yang aku sampaikan di hari ini. Minggu depan kita akan belajar soal yang strategik yang ketiga. Apa tuh? Ada produk, price, and place. Ya, kita akan belajar soal place di minggu depan. Mungkin itu akhirul kalam. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Demikian telah kita saksikan video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung.
Video ini disusun sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.